Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meminta warga tetap waspada dan berada di lokasi pengungsian yang telah disediakan. Lalu seperti apa informasi terbaru mengenai Gunung Semeru yang kembali erupsi? Kami ajak Anda untuk bergabung bersama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Hovifah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Rizky. Ibu Hovifah, kita tahu ini sudah memasuki 2 hari pasca erupsi Gunung Semeru. Lalu bagaimana hingga saat ini kondisi pengungsi, Ibu? Ya, mudah-mudahan sudah makin termanage karena kemarin itu memang titik-titik di mana ada kepadatan pengungsi sudah mulai diurai. Nah, sekarang ini sudah mulai disiapkan semacam huntara, Huntara adalah hunian sementara, terutama bagi mereka yang rumahnya tertimbun dari guguran api panas ini. Guguran awan panas dalam kondisi yang rumahnya tertimbun kan untuk persiapan lahan berikutnya. Kita membutuhkan konfirmasi dari Kementerian Kehutanan di titik mana jikalau relokasi akan dilakukan. Karena di titik di mana rumah-rumah yang tertimbun ini pasti kita bisa memprediksi bahwa ini adalah daerah-daerah dalam peta rawan bencana. Area-area dalam peta rawan bencana memang siogiakan tidak digunakan untuk hunian. Tapi kan ini harus dengan komunikasi yang baik dan dengan persiapan-persiapan yang komprehensif sehingga saat seperti sekarang mereka di pengungsian, mereka perlu ketenangan secara psikologis. Saya datang ke pengungsian, Bu, rumah saya tertimbun. Saya datang ke pengungsian, Bu, bagaimana rumah saya? Jadi pertanyaan-pertanyaan kaitan dengan rumah yang punya sejarah panjang bagi keluarga-keluarga yang sekarang di pengungsian itu menjadi penting. Sehingga saat tanggap darurat kita pun sesungguhnya sudah harus memulai untuk membahas tahap rekonstruksi. Nah, rekonstruksi bisa dilakukan ketika lahan itu sudah clear dari Kementerian Kehutanan karena area ini area dari Kementerian Kehutanan. Nah, ini bisa agak luas baik di Candipuro maupun di Pronojiwo. Ini kan 2 kecamatan yang akhirnya terputus karena jembatan Geladak Perak ini terputus total. Jadi penanganannya pun juga sudah harus bisa dikonfirmasi dengan detail data yang sekarang ini memang masih dinamik. Kalau ada berapa rumah terdampak, kemudian berat, sedang, ringan, semuanya sedang diverifikasi dengan dan Satgas dan Rem 083 Baskara Baladika Jaya. Pada posisi seperti inilah kita berharap bahwa keterpaduan dan sinergitas informasi ini bisa memudahkan koordinasi berikutnya. Ada di antara mereka yang hari ini memang masih mencari anggota keluarganya. Saya ingin menjelaskan bahwa evakuasi yang harus dilakukan oleh tim search and rescue memang berbeda ketika misalnya terjadi longsoran. Ini kan sepertinya ada pasir atau guguran abu vulkanik yang bertumpuk, tapi kalau dilihat belahan di bawahnya itu putih dan itu masih mengepulkan asap. Jadi pasti kehati-hatian dari tim relawan dan tim SAR itu harus terus diingatkan. Kemarin pagi pun sebetulnya eskavator dari Pemprov 2 eskavator sudah sampai di Kampung Renteng. Tetapi bahwa ketika eskavator itu sampai tetap di warning bahwa khawatir nanti ini ambles. Kalau ambles di bawah ini masih panas sehingga kehati-hatian semuanya untuk bisa melakukan percepatan evakuasi. Ini memang medannya berbeda dengan ketika terjadi longsoran. Baik, hari ini ada guguran lahar dingin lagi, ya. Ibu Gubernur, kami ingin tahu Ibu alokasi anggaran untuk tanggap darurat bencana kali ini seperti apa, besaran yang telah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur? Ya, begini, kalau banyak sektor sebetulnya yang mengomandani BNPB.
BNPB pun sudah menyiapkan anggaran untuk siap pakai kepada Kabupaten Lumajang. Jadi pada dasarnya leading sektornya tetap Pemkab Lumajang. Pemprov sifatnya adalah supporting team, baik di Candipuro maupun di Pronojiwo kita punya 2 titik untuk bisa memberikan percepatan respon, quick respon dari apa yang sekarang harus dilakukan layanan kepada masyarakat. Jadi pada dasarnya fokus penanganan ini oleh Pemkab Lumajang, tetapi bahwa koordinasi besarannya adalah BNPB. Jadi Pemprov ini di antara BNPB dan Pemkab Lumajang. Ya. Baik. Ibu Gubernur, Ibu Hovifah, kita sekarang sudah tersambung juga dengan warga korban erupsi Gunung Semeru yang keluarganya juga hingga saat ini masih belum ditemukan, masih hilang. Ada Ibu Misnifah. Ibu Hovifah boleh langsung disapa dan mungkin berbincang kepada Ibu Misnifah. Iya, Ibu Misnifah, apa kabar Ibu? Ya, baik. Ya, Ibu ada di tempat pengungsian di mana persisnya? Di Balai Desa. Di mana Ibu persisnya? Bukan yang Di Balai kemarin Desa. saya ke sana Ibu. Ya. Iya, di Balai Desa. Mungkin yang kemarin saya ke sana Balai Desa. Oh ya, Ibu ada yang mau disampaikan? Ya. Iya mungkin ya Ibu logistiknya bagaimana untuk makan pagi kemarin, hari ini makan siang kemarin Ya. tercukupi apa masih ada yang kurang Bu? Ya, Ibu cukup. apakah masih ada yang kekurangan? Ibu boleh cukup. Apa yang sekarang Ibu usulkan? Ya, saya ini Ibu satu. usul apa? Cucu saya yatim piatu. Yang satu ibunya itu kelainan jiwa. Ya, saya butuh uang. Kalau uang, kalau lari itu kan gampang. Baik, iya. Iya, Bu. Ya. Ya. Baik. Ini. Iya. Baik. Ibu Misnifah, mungkin boleh diceritakan juga kepada Ibu Hovifah, Iya, Ibu Gubernur, bagaimana kondisi rumah yang saat ini telah ditinggalkan oleh keluarga dan saat ini di pengungsian ini sedang berada bersama siapa saja keluarga di sana, Ibu Misnifah? Bu Misnifah, dapat mendengarkan suara kami dengan jelas, Ibu? Ya. Kondisi rumah Ibu saat ini seperti apa, Ibu? Ya, ditinggal. Oke, kerusakannya seperti apa, Ibu? Ya, rusak. Oke, Ibu boleh diceritakan secara detail bagaimana saat itu Ibu pasca kejadian erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu sore lalu menyelamatkan diri bersama keluarga dan juga membawa barang-barang yang masih berharga? Nggak bawa barang, lari. Baik. Ibu, untuk saat ini di pengungsian sama siapa saja, Ibu? Dan mungkin boleh diceritakan kembali kepada Gubernur Jawa Timur bagaimana bantuan logistik, makanan yang sudah masuk dan juga kondisi pengungsian sendiri seperti apa, Ibu? Ya, dikasih makan, dikasih jajan, dikasih selimut. Baik. Itu bantuan-bantuan yang sudah diterima. Adakah bantuan lainnya, Ibu, yang saat ini mungkin masih dibutuhkan? Ya, itu tadi makanan, selimut, ada air bersih seperti apa, listrik di sana seperti apa, dan juga tim medis di sana sudah cukupkah, sudah memadai, Ibu Misnifah? Ya. Baik.
Baik, Ibu Hovifah, itu tadi beberapa hal yang mungkin disampaikan oleh salah satu pengungsi Ibu yang juga kita wawancara hari ini menjadi korban erupsi Gunung Semeru. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Salah satu hal yang tadi dibutuhkan adalah uang Ibu katanya Bu. Ya, jadi begini. Pertama, saya mohon seluruh masyarakat yang terdampak maupun tidak terdampak supaya tenang. Bahwa kami bekerja keras, kami bekerja bersinergi dengan seluruh elemen-elemen strategis, apakah TNI Polri dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab lainnya. Nah, kalau untuk Bu Musnifah, karena tempat saya berada, saya ini di Kecamatan Pasirian, tidak jauh dari Balai Desa Sumberwuluh. Sumberwuluh ini ada di Kecamatan Candipuro, tapi kami cukup dekat, artinya 15 menit sudah sampai. Saya akan kirim tim yang tadi Ibu sampaikan, ada yang yatim, kemudian ada yang Ibu sampaikan tadi gangguan jiwa. Bagaimana baiknya kalau Pemprov ini kan punya rumah sakit yang insya Allah bisa memberikan layanan kesehatan jiwa. Jadi mana baiknya menurut Ibu? Saya akan segera kirim tim ke Balai Desa Sumberwuluh di mana Ibu sekarang berada. Insya Allah Ibu segera kita sampai ke sana. Baik, Ibu, laporan dari keluarga yang menginformasikan bahwa keluarganya hilang itu terus bertambah Ibu. Ada salah satu orang juga yang melaporkan 6 anggota keluarganya hilang. Sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh pihak keluarga ini Ibu dan melapor kemana sebenarnya Ibu? Begini, di Kecamatan Pasirian di mana saya berada, ini dibuka posko bagi siapa saja yang akan melaporkan apa saja. Jadi kalau yang berdekatan bisa langsung ke Kecamatan Pasirian. Ini adalah posko operasional yang akan menerima laporan dari siapa saja di bidang apa saja. Artinya mungkin ada hal terkait dengan keluarga yang masih dicari, ada kaitan dengan kebutuhan di pengungsian, mungkin listrik dan seterusnya. Silahkan, di Kecamatan Pasirian ada tim yang akan mendengarkan, mencatat dan menindaklanjuti. Baik Ibu Gubernur, kita tahu proses evakuasi hingga saat ini juga masih jadi fokus, masih jadi prioritas. Titik-titik ataupun wilayah-wilayah mana saja Bu berdasarkan laporan warga yang menjadi perhatian khusus begitu dari pemerintah? Ya, jadi sekarang sebetulnya fokusnya di Curah Kobokan. Saya tadi ke area Curah Kobokan yang mestinya sudah bisa turun lebih pagi, tapi karena ada guguran lahar dingin, maka kemudian proses evakuasi itu ditunda. Mungkin siang ini kalau suasana sudah memungkinkan, tim itu akan segera turun kembali. Ini juga menindaklanjuti laporan masyarakat bahwa ada kemungkinan teman-teman mereka yang belum ditemukan itu ada di tempat di mana saat itu mereka menambang pasir dan itu di area Curah Kobokan. Nah, titik-titik di mana kita harus memaksimalkan evakuasi seperti yang tadi saya sampaikan karena ini ada guguran awan panas. Nah, guguran awan panas inilah yang menjadikan timbunan dari abu vulkanik, material-material abu vulkanik itu semua harus dengan kehati-hatian. Seluruh relawan, seluruh tim SAR pasti di warning kembali ketika akan ke lapangan. Karena dikhawatirkan nanti tiba-tiba ada lahan yang diinjak lalu ambles misalnya, maka di bawahnya itu potensial masih panas. Kalau kita bisa melihat di pinggiran Curah Kobokan, akan tampak di atas itu memang sepertinya sudah hitam, tapi di lapis tengahnya itu putih dan masih keluar asap. Nah, kehati-hatian dan kewaspadaan seperti inilah yang terus disampaikan kepada tim SAR, dan ini salah satu kendala dari medan yang harus ditempuh oleh
tim relawan, evakuasi, dan tim SAR yang sekarang ini sedang bekerja. Baik, itu Ya. menjadi salah satu kendala Ibu. Lalu apa upaya untuk mencegah? Karena kalau kemarin kita sempat lihat Ya. ada beberapa warga yang coba untuk kembali ke rumahnya Ibu untuk melihat barang-barang yang mungkin masih berharga. Bahkan ada yang mencoba untuk Betul. mengambil hewan Nah, ternaknya ini Ibu. betul, iya. Betul. Jadi komunikasi kami kan rapat koordinasi ini kan Pak Kapolda, Kepala BNPB ini kami semua tidur di Lumajang untuk memudahkan komunikasi dan kalau perlu kita ke lapangan anytime. Ini yang kita lakukan memastikan bahwa yang sudah di pengungsian meninggalkan rumah dengan beberapa barang yang menurut mereka akan diambil. Ada kok kemarin yang diantar TNI Polri, mereka mengambil kulkas, ada yang mengambil pokoknya barang-barang berharga lah. Kita melihat masih ada yang ngangkut-ngangkut barang, tapi semua di dalam pengawalan TNI Polri. Karena dengan begitu proteksi terhadap mereka itu tetap harus diprioritaskan. Sementara yang ingin mengambil barang dalam kondisi dimungkinkan, maka tim TNI Polri akan mengawal mereka. Cuma diharapkan bahwa mereka tidak ke tempat yang berbahaya. Jadi titik-titik di mana beresiko sebetulnya sudah dijaga. Tapi ada hal-hal yang memang kemudian harus membutuhkan pengawalan ketika ada sesuatu yang masih harus diambil. Kemarin misalnya ketika saya lihat apalagi yang mau diambil, oh surat-surat penting Bu, kira-kira gitu. Lalu diantarlah oleh tim dari TNI Polri. Jadi tim di bawah ini jumlahnya cukup besar, mudah-mudahan bisa memberikan perlindungan lebih baik. Baik, Ibu Gubernur, kami ingin tahu mungkin Ibu sudah mendapatkan laporan Ya. dari pihak terkait kondisi Gunung Semeru atau aktivitas Gunung Semeru, trennya hingga saat ini apakah menunjukkan penurunan atau peningkatan, Bu Gubernur? Nah, saya mohon maaf kalau untuk melihat tren ada berapa volume yang misalnya di kubahnya Semeru berapa banyak, kemudian kira-kira kalau hujan lebih deras seperti apa, barangkali berkenan ke PVMBG dan BMKG supaya bisa lebih clear informasinya. Baik. Iya. Baik, terima kasih Gubernur Jawa Timur Ibu Hovifah Indar Parawansa atas informasinya. Ya, terima Untuk kasih. pemirsa kita Terima kasih. TV One, kita harapkan penanganan pasca erupsi ini dapat dilakukan dengan baik dan seluruh warga juga dalam kondisi yang sehat. Terima kasih Ibu atas kesempatannya.